Hai gue Andra, menurut gue salah satu hal yang paling penting ketika lo kenalan sama orang PDKT, relationship, pacaran, apapun mengenal orang atau lo butuh profile ketika lo profiling seseorang, ada penting banget untuk ngobrol, terutama lo harus mengerti sepenting apa ngobrol itu dalam sebuah hubungan, dalam menentukan kualitas kebahagiaan, kepuasan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena hidup itu isinya ngobrol sebenarnya. Mau lu relationship, mau lu nikah, isinya ngobrol. Jadi ngobrol itu menjadi sebuah kegiatan yang harus lu benar-benar lakukan gitu. Dan kalau bisa ngobrol itu yang sesuatu, ada ngobrol yang penting gitu, terutama ketika lu butuh mencari atau menggali sebuah informasi gitu. Dan di sini adalah sebuah cara yang biasa gue lakukan. Ini juga cara yang gue ciptakan ketika gue itu ingin mencari tahu kebenaran atau kecocokan atau harmonisasi atau integritas seseorang gitu ya. Tapi biasanya gue melakukan ini mungkin secara serius itu ke orang-orang yang benar-benar dekat gitu. Jadi maksudnya gue terkadang memprofiling orang itu lebih serius lagi ketika ada konteks yang jelas gitu, kayak gitu. Jadi biasanya kita itu kan nanya, ketika kita ingin mencari tahu, kita tuh nanya itu adalah cara paling mudah untuk menggali informasi. Nah, di sini ada yang namanya tuh teknik bertanya ya. Dan menurut gua pertanyaan itu bisa direct, bisa langsung, dan juga bisa nggak langsung gitu. Kalau pertanyaannya langsung, itu biasanya menurut gue jawabannya itu sangat bisa dimanipulasi ataupun sangat bisa diperhalus. Beda sama pertanyaan tidak langsung. Jadi menurut gue, saran gue, kalau misalkan kalau bisa lu melakukan dua-duanya. Jadi lu punya cara bertanya langsung dan cara bertanya yang tidak langsung gitu. Karena sebenarnya cara bertanya tidak langsung itu lebih bisa menemukan faktanya lebih bagus gitu. Makanya nanti gue contohin juga caranya ya. Ini juga menurut gue masuk ke dalam seni retorika, dalam komunikasi gitu. Dan menurut gue skill ini juga salah satu strict knowledge ya, yang membuat lo itu maksudnya lo bisa mempraktekannya ke banyak hal untuk mendapatkan kebenaran dan fakta atau gambaran besar. Dan menurut gua ketika lo paham ini, terkadang lo tidak harus membutuhkan banyak waktu untuk berinteraksi atau untuk membuktikannya gitu. Walaupun tetap gue sarankan lo untuk terus belajar gitu. Jadi ini tuh gue pakai case-nya itu adalah gue itu pernah relationship dulu sama seorang pria. Dan waktu itu ini salah satu pengalaman absurd gue sih, dan mungkin pengalaman absurd dia juga. Jadi gue itu sebenarnya kadang memang hobi nanya gitu. Gue tuh seneng banget sama orang yang suka bertanya, dalam konteks memang dia itu bertanya untuk memahami atau bertanya untuk benar-benar mencari tahu atau untuk benar-benar belajar gitu. Gue suka banget yang kayak gitu, dan gue sangat mengapresiasi orang-orang yang seperti itu.
karena bertanya itu lebih baik daripada membuat kesimpulan sebenarnya. Karena ketika lu bertanya dan menghasilkan lebih banyak pertanyaan lainnya, itu artinya lebih bagus. Karena lu terus mau belajar dan mau lebih dalam lagi dan lebih luas lagi untuk melihat banyak hal gitu. Jadi waktu itu pokoknya kita tuh lagi makan, sebenarnya lagi kayak makan malam bareng gitu. Terus kayak entah mau ngapa ya, waktu itu tuh aku lagi aduh, gue tuh biasanya tuh ya aku kamu tuh in relationship aja, jadi suka ya udahlah balik lagi lah ya. Jadi waktu itu gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh mikir kok pengen nanyain ini ya gitu ke dia. Gue lupa apa yang men-triggernya gitu, tapi intinya tuh pertanyaan ini yang men-trigger semua hal terjadi. Jadi waktu itu gue tuh nanya gini ke dia, kalau misalkan kita nikah terus misalkan kita punya anak, kamu mau masukin dia ke pesantren gak? Itu konteksnya itu ya. Gue tuh sebenarnya gak kepikiran untuk masukin, kalaupun punya anak tuh gak kepikiran untuk masukin anak gue itu ke pesantren gitu. Maksudnya tuh itu bukan sesuatu yang gue pikirin, tapi gue pengen nanya gitu. Terus kata dia iya. Terus gue nanya kenapa lo pengen masukin anak lu ke pesantren gitu. Dan sebelum lu salah paham ya, gue itu tidak sama sekali tidak underestimate sama pesantren, enggak sama sekali. Gue respect dan gue gak ada masalah gitu, maksudnya intinya. Jadi lo harus bisa menangkap konteks informasi yang gue kasih itu dengan baik. Jangan mempermasalahkan hal yang tidak perlu dan sebenarnya tidak ada gitu. Setelah itu dia jawab karena ya aku tuh pengen punya anak yang bisa mendoakan aku ketika aku tuh tua dan meninggal, kata dia. Nah ini gue selang-seling sama pemikiran gue yang gak gue kasih tahu ke dia ya. Ketika dia jawab kayak gitu, otak gue kan menerima informasi tersebut. Otak gue mikir, berarti ini senternya itu adalah dia. Pusatnya dia membuat keputusan itu artinya di dia gitu, bukan untuk anaknya sebenarnya. Kalau yang gue tangkap, artinya ya ini egosentris gitu. Gue sih ngerasa itu egosentris, dan menurut gue itu cara yang aneh banget gitu. Gue bukannya nggak senang didoain ketika udah tua atau udah meninggal sama anak gue, tapi yang gue pikirkan adalah dia itu tidak tulus gitu. Harusnya kan maksudnya ketika biasanya tuh jawaban itu menentukan sebuah center menurut gua. Senternya di anak atau senternya di dia. Jadi ketika jawabannya senternya di dia, itu tuh menurut gua adalah sebuah ya egosentris itu tadi. Terus gua tuh ngangguk-ngangguk kan. Oh ya oke. Terus gua nanya lagi. Kata gue, gimana kalau misalkan ternyata dia itu ngehubungin gue karena dia itu pengen pulang, dia itu misalkan gak betah, apa keputusan yang lo akan ambil gitu. Terus dia bilang, enggak, aku bakal biarin, kata dia gitu. Kata gue tuh, jadi gue jawab yang kalau yang ini gue jawab ke dia, gue kasih respon. Kata gue, lah kalau misalkan dia telepon aku nangis pengen pulang, kalau aku
jemput sih kataku, minimal aku jemput dulu dan aku pasti ya nenangin dia dulu. Kalau misalkan udah tenang baru mungkin aku tanyain, ataupun biasanya orang itu kalau udah tenang mau cerita maksudnya kenapa nggak betahnya gitu, kenapa nggak sukanya, kenapa, apa yang bikin dia sedih gitu, apa yang dia bikin, apa yang dia rasain. Terus ya baru gue coba cari apa yang membuat dia nyaman gitu. Buat gue itu menyelesaikan masalah itu seperti itu yang menurut gue baik dan benar, bahwa walaupun gue orang tua, menurut gue ya tetap gue juga harus mau mendengarkan dia. Gue tuh selalu berusaha menjadi pendengar yang baik untuk siapapun, jadi apalagi untuk orang-orang yang berarti di hidup gue gitu, orang-orang yang gue sayangi. Jadi gue sama dia kan berarti dalam membuat keputusan itu jauh berbeda gitu. Dan di situ gue mikir kalau artinya bisa jadi banyak kemungkinan besar dimana gue itu jadinya nggak nurutin dia gitu, nggak nurutin arogansinya dia. Dan apa ya, arogansi itu yang membuat gue bisa jadi kalau gue sama dia itu gue jadinya nggak respect kalaupun menjadi istrinya dia gitu. Dan menurut gue kan penting gue respect misalkan sama pasangan gue atau sama suami gue. Kalau kayak gini ceritanya itu susah gitu, gue susah respectnya. Jadi menurut gue penting banget lo itu juga mengerti indikator apa atau variabel apa yang membuat lo itu respect sama seseorang. Nah lu cek di pasangan lu ada enggak. Jadi jangan cuman lu berpikir ingin membentuk dia respect sama lu, atau lu berharap suatu saat dia respect sama lu, bukan. Tapi lu lihat juga faktor apa aja yang membuat lu bisa respect sama orang, dan faktor apa aja yang membuat lu tidak respect sama orang gitu loh. Dan dari jawaban dia itu akhirnya kan gue mikir oh dia tuh tipe yang bisa jadi diktator dan arogan gitu ketika menjadi seorang pemimpin keluarga, bos ya. Sedangkan yang gue butuhkan itu kan adalah pemimpin yang cerdas dan bijaksana gitu, yang untuk memimpin gue juga, supaya gue bisa mudah respect gitu kan. Lalu gue ngomong sama dia jawaban gue, terus kata dia ya enggak lah, yang namanya agama tuh harus dipaksain, sesuatu yang baik itu harus dipaksain, kata dia. Buat apa? Menurut dia ini maksudnya gue bukan merendahkan ilmu agama itu tidak perlu, bukan, tapi maksud gue itu metode itu bisa jadi lebih penting, approach itu bisa jadi lebih penting untuk menentukan sebuah output yang bagus daripada hanya berfokus pada output gitu. Delivery itu lebih penting, approach itu bisa jadi lebih penting, metode bisa lebih penting dalam mencapai tujuan atau mencapai output yang diharapkan gitu. Karena kata dia itu membentuk menjadi orang yang baik, anak yang baik. Dan di otak gue tuh ya kita berdua itu tidak ada yang pesantren, kata gue. Apakah kita itu bukan orang yang baik gitu? Ya enggak sih, kata dia. Ya terus maksudnya nggak make sense gitu, nggak make sense lo harus memaksa anak lo itu untuk misalkan pesantren hanya untuk membuat dia jadi baik. Maksud gue menjadi baik itu ada banyak sekali jalan dan cara hidupnya gitu.
nggak selalu harus di hal itu. Dan menurut gue pun, maksudnya ketika gue membreakdown yang misalkan seorang anak rasakan atau pikirkan, kan bisa jadi misalkan dia itu suka pembelajarannya tapi misalkan nggak suka tempatnya, nggak suka lingkungannya, kan artinya kan tinggal di pindah tempat itu bisa gitu. Maksudnya tuh jangan, kalau gue tuh ngeliat ya itu sedikit banget gitu alternatif solusinya, yang dimana kan kalau gue sama dia jadinya gue bakalan banyak gak nurut. Dan gue sih pengennya gue nggak menyakiti orang yang bersama gue dengan sesuatu yang seperti itu gitu. Terus dan di otak gue itu sebenarnya ketika misalkan kita itu lebih bisa menyayangi seorang anak dengan cara yang baik dan benar, membuat anak menjadi sayang sama kita, itu jadinya bukan sebuah tujuan, tapi itu adalah kayak sesuatu yang memang dia dengan senang hati berikan ke orang tuanya gitu loh. Bukan sesuatu yang dituntut, bukan sesuatu yang kayak kita tuh yang bilang gitu bahwa lu tuh harus sayang sama gue misalkan karena gue orang tua lu, lu harus bisa mau doain gue karena gue orang tua lu. Bukan gitu. Maksud gue, pemikiran seorang anak mau menyayangi orang tua dan mau mendoakan orang tuanya itu bukan sebuah tuntutan, tapi sesuatu yang terlahir dari hatinya dia, dari kesadarannya dia untuk menyayangi gitu. Ketika kalau kitanya itu sudah mau belajar menyayangi dia dengan baik dan benar dulu gitu. Dan artinya kan gue tahu gaya kepemimpinan dia itu seperti apa, dan dia juga nggak terlalu menggunakan komunikasi terbuka ketika membahas sebuah keputusan, karena buktinya dia juga nggak mau nyoba berdiskusi dulu sebelum membuat keputusan gitu. Ya mungkin di beberapa lo berpikir ya bahwa manusia kan bisa berubah gitu. Ya mungkin itu jawaban dia itu pada saat itu bisa aja nanti berubah. Ya betul, bisa aja. Cuman karena gue itu punya prinsip, gue nggak mau ngerubah orang, gue nggak mau ngerubah pasangan gue. Jadi biasanya gue itu pakai filternya itu bahwa gue bisa menerima atau belum keadaan dia yang sekarang. Gue nggak mau membuat keputusan jangka panjang seperti menikah itu dengan kayak konsep judi gitu, kayak yaudahlah kali aja nanti jadi lebih baik. Enggak gitu, kayak gue harus bisa nerima dulu dia yang sekarang, kekurangannya gimana, kelemahannya gimana, baru ketika gue udah bisa nerima baru kayaknya oke gitu. Karena menurut gue selalu ada kemungkinan orang itu tidak berubah, itu ada, bisa gitu. Dan kalau kita terlalu obsesi untuk merubah juga bisa jadi itu membuat seseorang itu tidak nyaman, seseorang itu merasa tidak bebas jadi diri sendiri, tidak nyaman jadi diri sendiri, yang menimbulkan dia itu desperate atau merusak harga dirinya, yang itu sangat gue coba untuk minimalisir gitu. Dan kalau gue tuh ngerasa ya kalaupun memang mau mengajarkan agama itu, gue lebih suka mengajarkan agama itu dengan kasih sayang gitu ya, untuk gue pribadi. Dan gue enggak merasa seseorang yang berpikiran berbeda dari gue itu sudah pasti salah, enggak juga. Ya mungkin punya dasar yang lain gitu. Kalau gue pengennya itu ngajarin sesuatu yang baik itu dengan cara yang baik juga, dengan pendekatan yang baik juga, dengan kebijaksanaan juga. Karena gue nggak mau sampai seorang anak itu trauma sama agamanya gitu, hanya karena misalkan metode atau pendekatan yang gue pakai itu tidak baik, tidak bisa menyentuh hati dia gitu.
Dan yang gue bilang ya sekali lagi di sini itu nggak ada sama sekali gue bermaksud merendahkan apapun. Gue pernah baca, gue lupa gue baca di mana. Ketika kita itu punya niat yang baik, ketika kita itu punya tujuan yang baik, akan lebih baik kalau misalkan kita juga memperhatikan metode kita, memperhatikan pendekatan kita, dan memperhatikan caranya. Karena kalau misalkan tujuannya baik tapi caranya kurang baik, itu sama aja mencuci tangan dengan air kencing. Kayak gitu. Jadi penting juga untuk memperhatikan bagaimana menyampaikan, bagaimana treatnya, bagaimana metodenya, pendekatannya, dan ya seperti itulah. Buat gue yang kayak gitu, itu bisa jadi lebih penting gitu daripada tujuannya. Karena kalau lu mencuci dengan air kencing ya bukannya bersih jadinya kan, jadi justru lebih kotor gitu. Kayak gitu. Dan gak harus ya, lu gak harus menggunakan pertanyaan yang kayak gue tadi. Lu bisa sesuaikan dengan value lu sendiri. Kalau yang tadi itu value gue kan, jadi artinya tuh maksudnya gue itu gak nanya secara langsung ke dia bahwa kamu tuh orang yang otoriter gak, kamu tuh orang yang arogan gak dalam berkomunikasi, dalam memimpin, dalam membuat keputusan. Tapi gue itu memberikan dia itu sebuah case gitu, yang supaya dia itu bisa menjelaskan pemikirannya, bisa menjelaskan mindsetnya. Karena seseorang yang integritas itu pasti akan menerapkan yang dia katakan. Atau kalau orang yang punya prinsip hidupnya itu pakai pemahaman, pasti mau ditanya secara langsung, mau dikasih pertanyaan tidak langsung kayak tadi, kayak soal cerita, itu bisa jawabannya sama. Maksud gue misalkan gue nanya ke dia, kamu tuh otoriter gak sih orangnya? Enggak, aku gak otoriter. Nah, orang yang punya integritas ketika dikasih soal cerita, ketika dia itu menangkap konteks dan dia juga membuat keputusan, berkomunikasi, dia itu akan jawab. Kalau kita ambil garis besar itu, jawabannya memang dia misalkan tidak otoriter gitu. Itu artinya integritas, sesuai kata-kata dan perbuatannya gitu. Dan biasanya kalau pertanyaan tidak langsung itu membuat seseorang itu lebih real menurutku. Karena dia itu nggak tahu gue itu sedang menilai apa ketika gue nanya sesuatu yang bersifat kompleks gitu kayak tadi. Itu tuh tadi tuh padahal ya memang kita belum nikah dan belum punya anak gitu loh. Cuman maksud gue tuh kadang memang bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ajaib untuk mencari tahu sebuah fakta atau informasi yang gue butuhkan untuk mencari tahu kesesuaian atau integritas seseorang. Atau kadang dari dengerin orangnya cerita tentang sebuah permasalahan gitu, suatu cerita tentang hidupnya biasanya itu. Ya sama aja kalau misalkan lu ditanya, lu tuh orangnya tulus gak sih, orangnya baik gak sih gitu misalkan. Orang kan akan lebih pintar dalam membuat jawaban yang bagus gitu. Cuman ketika sesuatu itu, nilai itu harus diterapkan dalam sebuah real problem ataupun sebuah real
keputusan, itu bisa jadi jawabannya itu nggak sesuai gitu sama yang tadi dia jawab. Karena itu lebih kompleks dan membutuhkan cara menangkap konteks dengan benar, cara membuat keputusan dengan dasar dan pemahaman. Jadi banyak hal gitu. Dan orang tuh biasanya nggak sadar kalau kita lagi nyari informasi apa ketika kita itu memberi dia itu sesuatu yang tidak direct gitu. Dan gunakan waktu lu dengan baik ketika lu kenal sama orang atau lu PDKT ataupun lu relationship untuk ngobrol dan mencari tahu tentang misalkan kecocokan value, kesamaan komunikasi, kesamaan menangkap konteks, kesamaan dalam membuat pilihan atau keputusan, kesamaan dalam membuat pertimbangan gitu. Apalagi kalau misalkan konteksnya mungkin lu itu pengen punya hubungan yang jangka panjang gitu atau yang serius. Dan kalau bisa sekalian lu juga memang punya ya. Jadi maksudnya jangan lu cuma ngetes orang, menguji orang tentang kata-katanya itu benar atau enggak, tapi lu sendiri tidak punya pemahaman dan tidak punya pemikiran, itu buat apa jadinya kan? Gak jelas. Kayak gitu. Atau misalkan gini, gue itu bisa gampang banget ilfil dan hilang respect sama orang-orang yang misalkan merasa religius tapi sombong gitu, atau yang ibadahnya nggak ikhlas. Misalkan gue nyebut orang yang ibadahnya nggak ikhlas itu kalau dia ibadah tapi untuk jelek-jelekin orang lain gitu. Dia sering ibadah itu dia untuk menyerang orang lain, dia belajar agama untuk nyerang orang lain, untuk nyakitin orang lain. Dia beribadah dan belajar agama itu untuk memandang rendah orang lain. Nah, gue gak respect sama yang kayak gitu. Artinya tentu jangan sampai gue itu seumur hidup sama orang yang kayak gitu, karena susah gue respectnya gitu. Jadi ya biasanya gue tes juga yang kayak gitu. Atau misalkan karena gue itu benar-benar respect sama semua agama gitu. Jadi ya terkadang gue juga ngecek itu ke beberapa orang yang dekat sama gue tentang bagaimana pemahaman dia, misalkan tentang bagaimana dia melihat agama lain, bagaimana dia melihat agamanya sendiri, bagaimana dia melihat orang lain gitu. Menurut gue orang yang ikhlas dan tulus dalam beribadah dan dalam belajar agama itu adalah ketika dia itu bisa tetap menghargai orang lain, bisa tetap tidak merendahkan orang lain gitu. Bahwa ya agama, ilmu agamanya dia itu, bahwa beribadahnya dia itu, dia tulus untuk Tuhannya gitu. Untuk yang dia pahami, dia sadari itu untuk kebaikannya dia sendiri. Bukan misalkan buat ngomongin orang, buat jatuhin orang, buat nyerang-nyerang orang gitu. Menjadi baik itu bukan tentang merasa menjadi paling baik atau merasa lebih baik dari orang lain, tapi tentang menerima diri sendiri apa adanya dengan tulus gitu. Dan gue bukannya nggak mau diajarin, tapi gue tuh sangat pemilih untuk mencari orang yang bisa memimpin gue dan orang yang ngajarin gue. Menurut gue itu penting juga gitu. Karena pemimpin yang baik pasti belajar tentang leadership, tentang kepemimpinan, tentang kebijaksanaan, karena itu sesuatu yang sangat penting. Belajar empati juga. Jadi gue tetap berpegang teguh sih bahwa harusnya kalau orang yang benar-benar berisi itu bisa seperti ilmu padi, yaitu merunduk, punya kerendahan hati, punya kebaikan hati, dan punya rasa tinggi untuk menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain.